Saudara bisa bayangkan ya, ke sana dengan melakukan pelayanan. Kalau hatinya lembek, aduh aku melakukan penginjilan ke kampung-kampung, dapat apa saya? Nih, kita ini hanya ngasih tahu sama suami, tak abang, gereja, tentu, keluarga ke gereja, sangat susah. Ini orang harus pergi kemana? Ke kampung demi kampung. Sama dengan ini Yesus, kau pergi kepada bangsa Israel. Si juga dulu, si juga lalu suka pemberontak. Saudara kekasih, kalau yang kita hadapi orang yang temperamennya enak, masih enak, ya. Tapi kalau kita hadapi yang juga Pak, lu apa sih? Injil saya apa sih? Pulang. Kalau enggak, nih aku bunuh engkau. Coba bayangin. Itu kan tubuh tinggi kan? Gimana jadinya? Pasti apa? Ketakutan yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau hatimu seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, agar firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel. Hei bangsaku, jadi kira-kira begini. Mari kita meninggalkan kejahatan kita. Mari kita tetap datang kepada Tuhan. Nih, kita sudah dibuang Tuhan. Ini karena dosa kita, karena kejahatan kita. Ya. Yang kedua, Tuhan menghukum dan mengajar mereka agar selalu taat rajin beribadah kepada Tuhan Allah. Yang saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah cemburu ketika Anda rajin setia beribadah. Tuhan justru di situ Dia memberkati kita kalau kita selalu setia datang kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda dan saya gara-gara apa ini, gadget ini, gara-gara gadget lupa ke gereja, gara-gara kesibukan lupa kepada gereja, gara-gara pes lupa ke gereja, apalagi anak kita kan ada di pesta nanti manonton abang pergosi perindah ada bu naik juluman obat di bawah kotari narohan ini so dekat rumah tortor apa dia nggak tahu lah tortor apa ya mata gitu. Saudara kekasih, mari kita meninggalkan. Saya tidak pernah benci kepada pesta, silakan aja, tapi nomor satu adalah Tuhan. Amin. Prioritas, makanya dalam pernikahan selalu saya katakan prioritas pertama adalah Tuhan. Kalau Anda bisa hidup hari ini, itu karena Tuhan, bukan karena kita pintar cari handphone, bukan karena kita pintar punya pendidikan S1, S2, S-Mambo, S-Teller. Ya, saudara kekasih, ya, mari Tuhan yang minta kita sampai kita mati taat, setia, rajin beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta, nggak ada yang lain. Ketika yang poin ini kita sediakan kepada Tuhan, Anda lihat berkat-berkat Tuhan. Makanya si Saris Korafir bilang, dan Allah ni aku oki boyau marga
nadilamuki. Nah itu, kalau bukan Tuhan yang ada bersama kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bos. Jadi jangan alasan engkau karena aku sibuk, karena aku berhenti, karena aku adalah businessman. Kalau bukan Tuhan, kau nggak bisa businessman. Nanti jadi bisnis bisnis haram. Saudara kekasih, hari-hari ini ya, Tuhan yang minta nih poin 3 kepada kita. Masa sih kita nggak bisa sediakan waktu kita kepada Tuhan? Ya, nanti ketika Anda sakit banget, Tuhan tolong aku. Pardosa na mudah ngomong. Apalagi orang mata paling pintar, pardosa na mudah ngomong. Ya, dosanya sangat besar. Giliran sudah mengalami hal-hal yang sangat sulit ketika diberkati. Syarwa kan auto jago, ini putar soit ini dari pipa ini paling keren katanya. Saudara kekasih, makanya saya bilang tadi, roh kesombongan harus kita buang. Amin. Nanti kita berdoa lagi. Cenderung kalau sudah diberkati, sombong dan minta ampun. Ya, padahal apa yang kita banggakan? Nggak ada. Yang kita banggakan kalau kita bisa hidup hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya lagu siapa tuh? Ya, ku hidup karena anugerahmu. Hidup itu hanya anugerah. Grace, bahasa Yunani, grace, pemberian. Ya, Anda hidup sendiri berapa tahun umur Anda, saudara sekarang. Kalau Anda bisa sekarang itu makan enak, punya uang banyak, punya itu karena anugerah. Itu kesetiaan Anda selama ini. Makanya saudara tetap setia pada Tuhan. Tuhan akan tambah-tambahkan lebih daripada apa yang saudara terima sekarang. Amin. Ya, Anda harus semakin setia kepada Tuhan. Anda akan diberkati. Kemarin saya bilang, jangan puas dengan hidup Anda sekarang. Harus lebih breakthrough. Lakukan terobosan biar hidupmu semakin diberkati. Kan dikatakan bahwa orang Kristen itu, pengikut Kristen itu adalah menjadi teladan, menjadi contoh. Bagaimana Anda contoh kalau kita kerjanya apa? Hidup kita. Lagu zaman dulu. Begini nasib orang berantau mengadu nasib di kampung sawah. Anda harus menjadi apa? Berhasil, sukses, amin. Buat apa kita punya Tuhan yang besar kalau hidup kita begitu-begitu saja? Bagaimana kita boleh bertobat? Pulang ke Dipang, di sana kita apa? Naik sulu, ngambil ikan mujair. Saudara kekasih, capek-capek kita datang ke Jakarta ini. Kalau hidup kita tidak mengalami terobosan, ya, saudara harus setia, taat, rajin kepada Tuhan. Jangan hanya ikut-ikutan. Serius dong kepada Tuhan. Jangan main-main. Ya. Makanya katakan di dalam kitab Wahyu, jangan kita suam-suam buku. Bila perlu Anda jungkir balik di kamar Anda berdoa kepada Tuhan.
Tapi jangan hanya berdoa, saudara juga harus bekerja. Karena Paulus bilang 1 Tesalonika 3:9, berdoa dan bekerja. Gak zamannya lagi seperti di padang gurun, Tuhan turunkan mana dan makanan enak dari surga. Ya. Yang ketiga, terakhir, dalam pembuangan Tuhan tetap berlaku setia supaya Israel bertobat dan meninggalkan kejahatan dan dosanya. Maksudnya apa? Itulah Tuhan kirim Yehezkel. Begitu sayangnya Tuhan, dia tidak mau mengingkari janjinya kepada Abraham dan Ishak. Tuhan bukan Tuhan yang suka ingkar janji. Bukan seperti lagu siapa? Diana Nasution. Kau yang berjanji, kau yang ingkar. Ya kan? Makanya datang malam minggu ketemu aku. Mana? Aku tunggu. HP mertua holong. Kata orang Batak. Mito. Mereka sudah kasih judika bar 2 holong kata. Sekarang jangan kan bar 2 holong, bar itu holong. Saudara kasih, Tuhan tidak pernah ingkar janji, bos. Tuhan itu setia. Walaupun dia membuang Israel, Tuhan bukan jahat kepada orang Israel, tapi karakternya, sifatnya itu yang Tuhan inginkan dibuang dari mereka. Jadi makanya saudara dan saya, saudara lihat, Tuhan tidak pernah menjahati saudara. Ketika saudara sakit, Anda berdoa, pasti sembuh. Tapi yang Tuhan tidak inginkan, kalau kita jahat, disuruh kita baca firman, baca apa? Instagram, baca TikTok. Kalau TikTok rohani, masih puji Tuhan, haleluya. Ya, amin. Terkekasih, disuruh beribadah. Halo, mau tanya, adakah hatimu sekarang di sini? Saya mau tanya, adakah hatimu sekarang di sini? Amin. Bukan di sana, di kementerian. Kalau saudara beribadah, di mana Anda berada, disitulah hatimu. Jangan hatimu sama hartamu. Nanti hartamu itu gak hilang itu. Ya, biar saudara mendengarkan. Jadi jadilah kita menjadi jemaat yang 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Yang terakhir, jadi pelaku. Makanya di sini, Anton naik dulu ke atas, jangan dulu naik. Nih, apa yang Tuhan tidak inginkan? Agar Israel meninggalkan kejahatan dan dosanya. Makanya saya sudah berikan contoh tadi. Kalau kita dipesankan orang tua sebagai penjaga, jadilah penjaga yang baik, membuat anak kita berhasil. Doakan anakmu agar berhasil. Lopi tangan amam inang. Lipat tanganmu, doakan. Ya. Saya lupa namanya. Seorang ibu berdoa untuk anaknya 50 tahun. Akhirnya dia menjadi bapak gereja. Nanti saya kasih tahu lagi siapa namanya. Saya lupa. 50 tahun berdoa. Akhirnya anaknya bapak gereja. Saya bertanya,
Berapa tahukah Anda berdoa untuk anakmu? Negara kita ini butuh doa kita. Amin. Sedih saya melihat itu yang Nigeria Utara. Bayangin 35 orang setiap hari orang percaya dibunuh. Waduh. Ya. Jadi udahlah, saya ambil positifnya. Tuhan, dengan semakin banyaknya martir di Nigeria Utara, berarti di sana akan terjadi pertobatan. Amin. Sama dengan orang datang Tuan Munson dan Tuan Liman, ya, dimakan oleh orang Tagutung ya, Pak Takas ya, benar apa tidak? Ditakutung katanya, dibunuh mereka. Si motor mata. Karena saat itu kita dijajah oleh Belanda. Si motor mata penjajah, hanya dibunuh. Padahal mereka menyampaikan Injil. Tapi haleluya, datang lagi Elno Mensen dari Jerman. Akhirnya saudara dan saya beroleh kasih karunia. Kalau tidak martir Tuan Liman dan Tuan Munson di Tanah Batak, mungkin kita juga sepele bego. Ya, mungkin juga kita sepele bego, penembak gila-gila. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan, ya, kuatkan, teguhkanlah hati-hati orang Nigeria ini, khususnya Nigeria Utara. Dengan banyaknya di sana martir, negeri ini akan dilawat oleh Tuhan. Nigeria akan menjadi daerah yang takut kepada Tuhan, negara yang senantiasa memuji Tuhan. Karena di Nigeria pusat, itu gereja paling besar ada di Nigeria. Saudara tahu lebarnya berapa? 3 km, bayangin. Kita aja ini ada berapa meter? 3 km di Nigeria. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, jadilah orang-orang takut pada Tuhan. Jadilah penjaga Israel. Hari ini catat dalam hatimu, Anda harus memiliki hati seperti Yehezkel, batu intan. Catat ya. Saya sudah jelaskan tadi apa itu batu intan. Batu yang lebih keras daripada segalanya. Anda pergi tukang kaca, itu di ujungnya ada batu intan kecil. Cerek, kaca langsung patah. Yang membor bumi ini pakai menggunakan batu intan. Jadilah saudara memiliki batu intan, memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekeras apapun orang kepada Anda, tetap saudara setia kepada Tuhan. Amin. Tetap taat kepada Tuhan. Bahkan seberapa besar juga penolakan orang lain pada saudara, saudara tetap doakan dan sampaikan Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan kita hidup. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu karena Tuhan. Dan hari ini, milikilah hatimu seperti batu intan. Cari di Google, biar saudara lebih paham apa itu batu intan. Tapi ini sudah jelas, ya. Tuhan bilang kepada Yehezkel, aku akan memberikan hatimu seperti batu intan yang lebih keras daripada yang lain. Makanya kalau sama Tuhan, saudara harus keras, gak boleh main-main. Hari ini ibadah, besok tak dulu 1 bulan gak beribadah, 2 bulan gak beribadah, 3 bulan gak beribadah. Yang rugi siapa? Sebenarnya bukan gereja yang rugi, Anda yang rugi.
Kenapa? Karena ketaatan saudara yang tidak kelihatan. Tuhan inginkan itu apa? Kita itu harus setia dan taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Gak ada selain itu. Ya. Dan itu pun ketika Anda berusaha datang kepada Tuhan, Anda akan menerima berkat-Mu dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 kalau tidak salah. Jeripayamu tidak sia-sia. Ya. Jeripayamu, gak pernah jeripaya orang percaya sia-sia, karena Tuhan mendengarkan setiap seruanmu. Amin. Selalu saya katakan, Tuhan Yesus adalah omnipresent. Saudara berdoa di kampung sawah, Yesus ada. Saudara berdoa di Litong Hutan, Yesus ada. Saudara berdoa di Tangerang, Yesus ada. Saudara berdoa di Batam, Yesus ada. Saudara berdoa di Papua, Yesus ada. Itu disebut omnipresent. Dimanapun saudara memanggil Tuhan, di situ Tuhan ada. Makanya, ya, jangan pernah berhenti memanggil Tuhan. Amin. Hari ini, mari kita tinggalkan kejahatan kita, tinggalkan dosa-dosa kita. Mari kita bertobat. Milikilah hati intan, milikilah hati lebih kuat daripada batu. Tetap setia kepada Tuhan, taat, jangan pernah engkau mundur. Apapun kata orang, itu melemahkan imanmu, tetapi imanmu tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin. G. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan sejauh timur dari barat, sejak kuduskan sucikan hati kami Tuhan. Jadikan dalam pertemuan asa yang kudus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban dimenangkan. Dalam nama Yesus, pertemuan asa yang kudus ini menjadi ikatan yang dalam, agar kami memiliki hati seperti batu intan
adalah sebagai lambang, yaitu tubuh Yesus. Tubuh Yesus telah tercabik-cabik, dipukul, dianiaya, disesat. Dia merelakan tubuhnya tercabik-cabik agar saudara dan saya beroleh kekuatan. Harga yang harus diterima Tuhan sebagai Tuhan yang turun dari surga, dia rela dianiaya. Bukan hanya sekedar pilih, tapi itu benar-benar terjadi. Bukan dongeng, tapi itu nyata bahwa Yesus merelakan tubuhnya agar saudara dan saya bisa melihat teladan. Yesus juga menderita agar penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat contoh, kita kuat, kita teguh, kita mampu bertahan dalam badai situasi apapun. Oleh sebab itu, apapun yang saudara terima hari-hari, mungkin sulit, mungkin susah, mungkin hal sakit apapun, sama seperti Tuan Liman dan Tuan Munson martir di Tanah Batak, sehingga saudara dan saya percaya Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Saudara angkat anggur. Anggur adalah sebagai lambang darah Yesus. Disesat, dianiaya, dicambuk, dimasukkan mahkota duduk kepalanya, memikul salibnya di Golgota. Kaki tangannya dipakukan, bahkan disalib, serdadu Romawi menusuk lambungnya. Harga yang diberikan oleh Yesus sempurna. Tubuh dan darahnya menebus saudara dan saya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterapkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Mari saudara bersyukur. Penebusan Yesus tidak main-main. Penebusan Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga menebus saudara dan saya. Di dunia ini, tiada Tuhan selain Yesus yang telah turun dari tahtanya menjadi manusia menebus saudara dan saya agar saudara menjadi penghuni kerajaan kekal, yaitu surga. Oleh sebab itu, mari hari ini saudara sudah diteguhkan agar saudara memiliki hati seperti batu intan. Saudara percaya hari ini, saya sudah katakan kepada Anda hanya setia taat kepada Tuhan, Tuhan lebih memberkati Anda. Tapi jangan sekali-sekali doakan Tuhan. Ketika engkau mendoakan Tuhan, Tuhan akan menghukum seperti Israel. Orang Rabaya Rabasyana Nabaya Rabasyana Nabaya Rabasyana. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, berkurang untuk
menjadi penjaga yang benar dalam keluarga maupun Tuhan, agar kami Tuhan menjadi penjaga gereja, penjaga bangsa yang setia taat berdoa bagi bangsa dan negara ini. Orang Abaya Rabasyana, Anton tampilkan slide. Orang Abaya Rabasyana, kami berdoa. Saya mau berharap kepada saudara bahwa ini pokok doa. Mari kita buang segala roh-roh yang ada dalam diri kita, dalam keluarga. Pokok doa ini akan kita doakan sampai Desember. Kita akan melihat hasilnya. Naik dulu ke atas, satu lagi, agar kita melihat hasilnya. Mari kita berdoa. Saudara ikuti. Aku usir roh kemiskinan, roh kemalasan, roh sakit penyakit, roh kesombongan, roh intimidasi dari diriku, keluargaku, maupun gerejaku. Tuhan Yesus yang baik, kami meminta Roh Kudus, roh penyertaan dan roh perlindungan, roh damai sejahtera dan sukacita, roh takut sama Tuhan, dan roh melayani. Turun ke bawah. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk misi-misi gereja di Kampung Cilincing untuk 1.000 orang. Jadilah kami jemaat yang misionaris yang efektif. Semua jemaat beroleh berkat Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan. Tidak kau usah diikuti. Kami imani Tuhan. Pokok-pokok doa ini bahwa kami Tuhan menjadi jemaat yang misionaris. Kami tahu Tuhan banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi kami tahu ketika kami memiliki hak seperti batu intan yang Engkau berikan kepada Yehezkel, maka kami kuat, kami teguh, dan tidak menjadi masalah persoalan apapun tantangan yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini biarlah kami menjadi penjaga keluarga, penjaga gereja, penjaga bangsa untuk kemuliaan Kristus di negeri ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, menceraikan firman-Mu dalam roh hati kami menjadi firman yang hidup. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.